Guys, kalian tahu nggak kalau Cheetos rasa Flaming Hot dari PepsiCo itu idenya bukan dari tim pengembang produk di perusahaan, tapi dari seorang pembersih pabrik. Ini nih guys, namanya Richard Montanes. Jadi dulu awalnya dia bekerja sebagai seorang pembersih di pabrik yang membuat Cheetos. Suatu ketika ada mesin di pabrik yang rusak yang menyebabkan sebagian Cheetos jadinya tanpa bumbu, dan akhirnya dia bawa ini pulang ke rumahnya. Lalu dia terinspirasi oleh makanan jagung di jalanan Meksiko di mana jagungnya ini dibumbuhi cabai. Terus dia coba bubuhkan cabai di atas Cheetos dan dia kasih coba makan ke keluarga dan teman-temannya. Semuanya suka. Terus dia nekat telepon ke Roger Enrico, CEO dari PepsiCo, untuk cerita tentang ide rasa baru Cheetos. Dia dikasih waktu 2 minggu untuk presentasi dan akhirnya waktu itu idenya diterima. Sejak saat itu karirnya naik pesat dan dia sampai menjadi Vice President dari PepsiCo. Dari sini kita belajar bahwa sukses itu butuh sifat proaktif dan keberanian. Banyak orang yang bilang kalau sesuatu itu too good to be true, biasanya ada sesuatu di belakangnya. Dan ini terjadi di bisnis kedai kopi China yang menginspirasi banyak bisnis kedai kopi di Indonesia seperti Fore Coffee, Kopi Kenangan, Janji Jiwa, namanya Luckin Coffee. Jadi Luckin Coffee didirikan di tahun 2017 dan dia konsepnya kedai kopi biasa tapi harus beli pakai aplikasi. Di tahun 2018 mereka mendapatkan investasi dan bisnisnya tumbuh sampai lebih dari 1.300 cabang dan valuasi perusahaan menjadi $1 miliar. Di tahun 2019 mereka IPO di Nasdaq dan bisnisnya berkembang sampai lebih dari 3.700 cabang. Valuasi perusahaan di $2,9 miliar. Di awal tahun 2020 bisnisnya bertumbuh sampai lebih dari 4.500 cabang dan valuasi perusahaan di $12,7 miliar. Kemudian di awal tahun 2020 ditemukan bahwa pendapatan dia di tahun 2019 itu setengahnya palsu, ternyata dia pakai user bohongan di dalam aplikasinya. Sahamnya sampai jatuh tinggal $2 dan dia kena gugat di pengadilan oleh investornya. Guys, kalian tahu nggak, ada orang yang pernah menjual kaleng isi angin segar dan masih laku. Jadi dulu di Beijing, terutama sampai dengan tahun 2013, udaranya sangat berpolusi. Itu sampai titik di mana ketika orang jalan keluar sampai 20 menit tanpa menggunakan masker, itu kepalanya bisa pusing. Ada seorang pengusaha bernama Chen Guangpiao yang melihat peluang bahwa orang membutuhkan angin segar. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mulai berjualan kaleng berisi angin segar. Di saat itu kaleng ini dijual dengan harga 5 renminbi setara dengan Rp7.000. Uniknya produknya diterima oleh pasar dan dia pernah berhasil menjual 10 juta kaleng dalam 10 hari. Dan ini setara dengan Rp70 miliar. Pelajarannya di sini adalah apapun ide bisnis kamu, walaupun sekilas terkesan gila, coba dulu, karena mungkin saja produk itu malah laku di pasaran. Guys, kalau kalian kepikiran ide produk untuk dijadiin bisnis, pastikan kalian tes pasarnya dulu sebelum mengeluarkan uang yang banyak. Nah, ini contohnya guys ya, pebisnis pemula kepikiran bikin keripik singkong. Yang dia lakukan itu adalah langsung paten nama merek, desain kemasan, order kemasan, beli mesin produksi, buat sosial media, aplikasi Bepom, dan seterusnya. Cara ini salah guys, kenapa? Karena kalau misalnya ternyata produknya nggak laku, itu udah habisin uang sampai puluhan juta rupiah untuk hal tadi yang dilakukan. Nah, cara yang benar adalah ketika kita kepikiran untuk bikin keripik singkong, kita tes dulu produknya. Kita kasih ke teman dan keluarga untuk coba, mereka suka nggak? Apa yang mereka nggak suka? Kita revisi terus, setelah kita revisi sampai mantep, kita buat dalam jumlah kecil dan jual dengan stok yang terbatas. Kalau produknya memang benar laku, barulah kita lakukan hal-hal yang tadi. Cara ini jauh lebih baik, karena ketika dites kalau memang produknya nggak laku, itu uang yang habis minimal. Langsung praktek ya guys!